Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di rumah. Anak-anak hari ini akan belajar bersama dengan Ibu Wiwi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat serta berkah. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu memiliki uang 5.000. Kemudian Ibu ke pasar. Ibu ingin membeli roti. Rotinya harganya 4.700. Kemudian Ibu harus memberikan uang Ibu ke penjual roti tersebut. Berapa ya anak-anak? Ya, Ibu memberikan uang Ibu ke penjual roti tersebut sebanyak 5.000. Kenapa? Karena Ibu melakukan pembulatan dan karena Ibu tidak memiliki uang 700 rupiah. Sehingga Ibu memberikan uang 5.000 ke penjual kue tersebut. Terkait pembulatan, hari ini anak-anak akan belajar tentang pembulatan bilangan caca dan pembulatan bilangan desimal. Materi yang akan kita pelajari yaitu pembulatan pada bilangan caca dan pembulatan pada bilangan desimal. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak dapat menjelaskan pembulatan pada bilangan caca, kemudian dapat menjelaskan pembulatan pada bilangan desimal, menentukan pembulatan ke puluhan terdekat, menentukan pembulatan ke ratusan terdekat, menentukan pembulatan ke ribuan terdekat. Setelah itu, anak-anak juga Ibu harapkan dapat menentukan pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke banyaknya angka-angka desimal. Setelah itu, anak-anak juga dapat memecahkan masalah pembulatan pada bilangan caca, memecahkan masalah pada pembulatan bilangan desimal. Apakah anak-anak tahu kenapa ada pembulatan bilangan? Ya, jadi pembulatan bilangan ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam menentukan hasil operasi hitung ya anak-anak. Yang pertama kita akan membahas pembulatan bilangan caca. Pembulatan bilangan caca ini yang akan kita bahas ada pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, kemudian pembulatan ke ribuan terdekat. Pembulatan pada bilangan caca ini bisa sampai ke puluhan ribu terdekat. Tapi yang akan kita bahas hari ini sampai pembulatan ke ribuan terdekat saja ya anak-anak. Yang pertama, kita akan bahas pembulatan bilangan caca, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Dalam pembulatan bilangan caca ke puluhan terdekat, maka anak-anak harus memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah yaitu menjadi 0. Tapi kalau angka satuannya mulai dari 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas yaitu menjadi 10. Untuk lebih pahamnya dan anak-anak tidak bingung, perhatikan contoh yang ada pada video ini. Supaya anak-anak tidak bingung, Ibu akan memberikan contoh pembulatan ke puluhan terdekat ya. Perhatikan. Contohnya adalah 90 dibulatkan ke puluhan terdekat, yaitu tetap 90. Kenapa? Kita perhatikan. Kita tadi yaitu harus memperhatikan angka satuannya jika kita ingin mencari
atau ingin membulatkan ke puluhan terdekat, kita pertama harus memperhatikan angka satuannya. Angka satuan di sini yaitu yang Ibu beri warna putih angkanya. Ini angka 0. Angka 0 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5 anak-anak? Angka 0 ini kan kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah akan menjadi 0. Sehingga bilangan 90 ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat akan tetap menjadi 90. Ada contoh lagi, yaitu 918 dibulatkan ke puluhan terdekat yaitu menjadi 920. Kenapa? Kita perhatikan angka satuannya ya anak-anak. Angka satuan di sini yang Ibu warnai putih ini, yaitu angka 8. Lah, angka 8 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kan lebih dari 5. Ya, akhirnya kalau lebih dari 5 tadi dibulatkan ke atas, yaitu jadi 10. Karena ini puluhan, ditambahkan ini ada angka 1. Atau juga disebut 10, karena 1 ini termasuk puluhan. Sehingga menjadi 20 kan ya anak-anak. Ya, 918 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 920. Ini Ibu ada contoh lagi. 1237 dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 1240. Ayo, ini yang bilangan satunya adalah yang angka 7 ya. Yang dibulatkan ke atas, kalau dibulatkan ke atas jadi 10. Ya, 10 kan? Ya, sehingga 10 kalau ditambah 3 ini kan puluhan atau 30 ya. Kalau ditambahkan kan menjadi 40, sehingga dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 1240. Yang kedua yaitu pembulatan ke ratusan terdekat dalam pembuatan suatu bilangan caca. Ke ratusan terdekat ini, anak-anak harus memperhatikan angka puluhannya ya. Jadi sekarang kalau cari pembulatan ke ratusan, anak-anak harus memperhatikan angka puluhannya. Jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 0. Jika angka puluhannya 50 atau lebih, maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 100. Untuk contohnya seperti berikut ini. 90 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Nah, kenapa menjadi 100? Coba ini diamati ya. Kita perhatikan puluhannya. Puluhannya kan ini 9. Nah, kalau 9 ini kan lebih dari, atau 90 ini kan lebih dari 50. Maka kalau dibulatkan ke ratusan, yaitu menjadi 100. Selanjutnya yaitu bilangan 918 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 900. Kenapa? Kita perhatikan ini bilangan yang Ibu warnai putih. 18. Apakah angka 18 ini kurang dari 50 atau lebih dari 50? Kan kurang dari 50. Sehingga angkanya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Oleh karena itu, jika 918 dibulatkan ke ratusan terdekat akan menjadi 900. Contoh lagi, ada bilangan 1237 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1200 ya. Perhatikan bilangan yang Ibu warnai putih ini. 37 ini termasuk kurang dari 50 atau lebih dari 50? Kurang dari 50 ya. Nah, kalau kurang dari 50 dibulatkan ke bawah, yaitu 0. Oleh karena itu, jika 1237 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1200. Selanjutnya yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Pembulatan ribuan terdekat pada bilangan caca ini, anak-anak harus memperhatikan
angka ratusannya. Kalau yang dibulatkan ke ribuan, anak-anak harus memperhatikan angka ratusannya. Jika angka ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 kalau angka ratusannya lebih dari 500 atau jika angka ratusannya 500 atau lebih, maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 1000 ya anak-anak. Nah, untuk lebih mengerti, Ibu akan memberikan contoh, yaitu 90 dibulatkan ke ribuan terdekat, yaitu menjadi 0. Maaf ini typo ya. Jadi 90 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 0. Kenapa? Ingat tadi ya, yang diperhatikan dalam ribuan adalah bilangan ratusannya ya. 90 ini kurang dari 500 atau lebih dari 500 anak-anak. Kurang dari 500 ya. Kalau kurang dari 500 yaitu dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 0. Oleh karena itu 90 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 0. Ada contoh lagi, 918 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi berapa? 900 918 ini kan lebih dari 500, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, menjadi berapa anak-anak? Ya, kalau dibulatkan ke atas tadi kan menjadi ribuan ya. Sehingga 900 ini kalau dibulatkan ke ribuan terdekat, yaitu menjadi 1000. Contoh lagi ini. Bilangan 1237 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Kenapa menjadi 1000? Perhatikan ya, ini bilangan ratusannya, yaitu 237. 237 kurang dari 500 atau lebih dari 500 anak-anak? Kurang dari 500 kan ya? Kalau kurang dari 500 dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah menjadi 0 kan? Ya, sehingga kalau 1237 dibulatkan ke ribuan terdekat, yaitu menjadi 1000. Gitu. Selanjutnya yaitu kita bahas pembulatan bilangan desimal. Pembulatan bilangan desimal ini yang pertama yaitu ada pembulatan ke satuan terdekat, selanjutnya ada pembulatan ke banyaknya angka desimal. Yang pertama kita bahas pembulatan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Jadi aturannya, anak-anak, jika bilangan desimalnya kurang dari 0,5, maka bilangan desimalnya dihilangkan. Hilang ya kalau kurang dari 0,5. Tapi kalau bilangan desimalnya lebih dari 0,5 atau 0,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Contohnya seperti ini ya. 2,72. 2,72 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu menjadi 3. Perhatikan tadi syaratnya ya. 72 ya. Di belakang koma ada angka 7. Ini melebihi 0,5 atau kurang dari 0,5. 2,72. Jadi kan bilangan 2,72 ini bilangan yang lebih dari 0,5. Maka jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 3 ya anak-anak. Ibu mempunyai contoh lagi. 1,42 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu menjadi 1. Ingat tadi. Di belakang koma ini kan ada bilangan 4. Nah, apakah bilangan 4 ini lebih atau kurang dari 0,5? Kurang dari 0,5 ya,
sehingga bilangan ini dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah tadi kan 0. Oleh karena itu, kalau 1,42 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Ada contoh lagi. 5,36 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Kenapa? Ayo diperhatikan nih. Di belakang koma ada angka 3. Apakah ini melebihi 0,5 atau kurang dari 0,5? Kurang dari 0,5 ya. Oleh karena itu dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah sama seperti ini tadi, yaitu menjadi 0. Oleh karena itu 5,36 dibulatkan ke satuan terdekat, maka menjadi 5. Selanjutnya, pada bilangan desimal yang kedua yaitu pembulatan ke banyaknya angka desimal. Jadi aturannya anak-anak, angka sebelumnya adalah 5 atau lebih, itu dibulatkan ke atas. Kalau angka sebelumnya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Kalau masih bingung, ayo diperhatikan contoh berikut ini ya. Contohnya sebagai berikut. Bilangan 2,31572 dibulatkan 1 desimal menjadi berapa? 2,3 ya anak-anak jadinya. Kenapa? Perhatikan. Ini kan dibulatkan sampai 1 desimal. Kita sisakan 1 bilangan di belakang koma. Nah, setelah bilangan ini atau sebelum bilangan ini kan ada angka 1. Ya, angka 1 ini melebihi angka 5 atau kurang dari angka 5 anak-anak? Kurang dari angka 5 ya. Kalau kurang dari angka 5 ini jadinya kalau dibulatkan 0 ya. Oleh karena itu di sini ditulis bilangan 2,31572 dibulatkan 1 desimal menjadi 2,3. Beda lagi kalau misalkan contoh bilangan dibulatkan sampai 2 desimal. Sebagai berikut contohnya. Bilangan 2,31572 dibulatkan 2 desimal menjadi 2,32. Jadi kalau 2 desimal ini di belakang koma bilangannya disisakan 12. Sebelum angka ini yang ibu beri warna merah ini yaitu angka 5. Angka 5 ini kurang atau lebih atau jadi bilangan 2,31572 dibulatkan 2 desimal menjadi 2,32. Kenapa kok menjadi 2,32? Perhatikan dan diingat ya syaratnya tadi. Kalau 2 desimal, sisakan 2 angka setelah koma. Plus, kalau kita sisakan 2 bilangan ini setelah koma ya. Setelah itu, di belakang 2 bilangan ini ada angka 5. Nah, angka 5 ini kurang, angka 5 ini dibulatkan ke atas atau ke bawah. Ya, kalau angka 5 ini kan dibulatkan ke atas, jadinya 1. Oleh karena itu 1, kalau ditambah dengan 1 ini jadinya 2 kan ya. Oleh karena itu ditulisnya di sini, kalau dibulatkan 2 desimal menjadi 2,32. Gitu. Selanjutnya yaitu contoh bilangan dibulatkan sampai 3 desimal. Bilangan 2,31572 dibulatkan 3 desimal.
yaitu menjadi 2,316. Kenapa kok di sini 2,316? Kita perhatikan lagi. Ini hampir sama seperti dibulatkan sampai ke desimal tadi ya anak-anak. Jadi setelah koma ini kita sisakan 3 angka. Nah, setelah 3 angka ini kan ada angka 7 yang Ibu beri warna merah. Apakah angka 7 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ingat syaratnya tadi, kalau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas menjadi 1 ya anak-anak. Nah, 1 ditambah 5, berapa? 6 kan ya? Oleh karena itu ditulis di sini kalau bilangan 2,31572 dibulatkan 3 desimal menjadi 2,316. Sampai sini sudah dapat dimengerti anak-anak? Sudah ya? Itu tadi materi yang Ibu berikan. Bila ada yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan ke Ibu via WhatsApp ya anak-anak. Setelah penyampaian materi ini, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu menjodohkan atau tarik garis untuk pembulatan ke 10 terdekat. Selanjutnya, anak-anak akan melanjutkan tarik garis untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Setelah itu, tarik garis untuk pembulatan ke ribuan terdekat. Setelah aktivitas 1, ada aktivitas 2. Aktivitas 2 ini nanti anak-anak akan mencari angka yang tepat untuk pembulatan ke satuan terdekat. Dan nanti jawabannya ada di kotak atas ini. Kira-kira jawabannya apa? Nanti ditaruh di sini. Begitupun untuk yang B. Ini tipe ya. Carilah angka yang tepat untuk dibulatkan sampai 3 desimal. Jadi anak-anak ini nanti jawabannya juga cari di kotak ini. Kira-kira 3,5613. Ini kalau dibulatkan sampai 3 desimal berapa ya jawabannya? Ya. Nanti bisa dicari di kotak ini jawabannya. Setelah anak-anak melakukan atau mengisi aktivitas-aktivitas ini, selanjutnya anak-anak akan mengisi soal evaluasi yang Ibu berikan. Nah, soalnya ini berupa pilihan ganda ya anak-anak, ada 10 soal. Tujuannya yaitu supaya Ibu mengerti apakah anak-anak sudah dapat benar-benar memahami pembelajaran pada hari ini ya. Nah, untuk pengumpulannya nanti aktivitas 1, aktivitas 2 maupun soal evaluasinya ditulis di buku tulis. Setelah itu difoto, habis difoto dikirimkan ke Ibu via WhatsApp ya anak-anak. Untuk soal evaluasinya cukup ditulis jawabannya saja. Pengumpulan atau batas pengumpulan, Ibu beri waktu sampai jam 4 sore. Jadi jam 4 sore anak-anak semuanya harus sudah mengumpulkan aktivitas-aktivitasnya serta jawaban dari soal evaluasinya. Baik, sekian dulu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.